Halo, bersama kembali dengan saya Ida Sulistiani yang hari ini akan membahas tentang reported or indirect speech. Ya, mari kita lihat apa sebenarnya kalimat yang tadi kita sudah sebutkan yaitu reported and indirect speech ya. Di dalam percakapan berikut ini kita lihat ada kalimat yang mengandung reported speech yaitu ketiga orang ini sedang melakukan percakapan karena mereka sedang membicarakan salah seorang teman dan Brian yang bernama Gita berkata, "What happened to you? I saw you in the hospital yesterday." Oh, ternyata Brian sedang mengunjungi temannya. Dia mengatakan, "I visited my friend Andre. He got CKD." Ya, untuk pengetahuan kalian, CKD adalah singkatan dari Chronic Kidney Disease, yaitu yang sering kali disebut dengan gagal ginjal. Lalu Tony memberikan respon, "How bad?" Nah, Brian berkata, "Yeah, the doctor said that he must do hemodialysis regularly." Menurut dokter, kata Brian, itu dokter yang merawat temannya tadi Andri, bahwa Andri itu harus melakukan cuci darah secara teratur. Mari kita lihat percakapan berikutnya. Salah seorang dari anak-anak ini mengatakan, "I think I want to study abroad next year." Nah, rupanya salah satu temannya tidak begitu mendengar kalimat itu. Dia berkata, "What did Ina say? She spoke too slow." Nah, kebetulan salah satu temannya yang lain mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Nina. Lalu dia menyampaikan kalimat yang diucapkan Nina tadi, yang awalnya dikatakan dengan "I think I want to study abroad next year." Kalimat ini diucapkan oleh teman ini dengan mengatakan, "Nina says that she wants to study abroad the following year." Nah, kalimat yang diucapkan oleh salah satu dari laki-laki ini adalah termasuk seperti tadi yang dokter mengatakan bahwa Andries harus melakukan cuci darah. Ini juga disebut dengan reported atau indirect speech. Ya. Mari kita lihat sekarang berita yang dibacakan seorang reporter. Ini adalah potongan berita yang dipotong setelah kita tentukan yang mana gerangan yang merupakan indirect speech. The president is meeting with a senior advisor and representative of organizations that deal with trafficking at the White House. His daughter is among those in attendance. Times call human trafficking a problem that is not talked about enough. He says that he would order the Department of Justice and Homeland Security to take a hard look at the resources that they were devoting to addressing the issue. Jadi berita ini diterbitkan atau dibacakan saat Presiden Trump menghadiri sebuah acara tentang masalah trafficking atau penyelundupan ataupun perdagangan manusia biasanya. Nah, salah satu dari kalimat yang dikutip oleh wartawan yaitu he says that, he dalam hal ini adalah Trump yang mengatakan bahwa dia akan memerintahkan kepada departemen yang berhubungan dengan Justice and Homeland Security untuk selalu memperhatikan sumber daya yang berkenaan dengan isu tersebut. Nah, kalimat yang diucapkan Trump ini yang berwarna biru ini juga tergolong kalimat dalam report. Mari kita lihat apa gerangan report speech atau kadang-kadang disebut juga indirect atau kalimat tidak langsung. Ya, sudah saya katakan tadi dari ketiga contoh tadi, di dialog pertama, the doctor says he must do hemodialysis. Kemudian di dialog kedua, she says that she wants to study abroad the following year. Kemudian di dalam berita tadi ada kalimat he said that he would order the Department of Justice and Homeland Security to take a hard look at resources that were devoted to addressing the issue. Nah, ketiga contoh ini masing-masing berbeda dan kita akan bahas satu persatu. Namun ketiga-tiganya sama, yaitu disebut
juga dengan reported atau indirect speech. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, direct speech itu dipakai apabila kita ingin menggunakan salah satu cara kita untuk menggunakan kalimat yang langsung kita ucapkan sendiri. Jadi we use direct speech when we simply repeat what someone says, maka biasanya kita menggunakan atau meletakkan tanda baca, disebut juga dengan apostrofi. Itu adalah biasanya merupakan tanda dari sebuah kalimat langsung. Jadi meskipun kita yang mengucapkan kalimat orang, tapi kita menggunakan apostrofi, maka tetap dia disebut juga dengan kalimat langsung atau direct speech. Nah, direct speech yang kali ini adalah Paul came and said, I'm really hungry. Nah, ini biasanya seringkali dipakai kita dalam misalnya digunakan membuat cerita atau short story atau dalam sebuah naskah drama. Nah, kalimat I'm really hungry ini adalah kalimat direct atau kalimat langsung. Kemudian direct speech juga biasanya dipakai untuk yang sudah saya sebutkan tadi, tidak hanya di buku tapi juga bisa dalam berita-berita surat kabar di artikel ya. Contohnya local MP mengatakan, kalimat ini diawali dengan apostrofi. We plan to make this city a safer place for everyone. Nah, kalimat yang berapostrofi ini disebut juga dengan direct speech atau langsung diucapkan oleh pelaku dalam hal ini local MP. Ya, direct speech juga biasanya dipakai dengan menggunakan kata-kata kerja say atau dalam kalimat pastnya disebut juga dengan say ya. But you can also find jadi kadang-kadang juga ada menggunakan kata kerja lain, misalnya seperti ask, reply, and shout. Ya, seperti kalimat berikut. When Mrs. Dias opened the door, jadi cerpen ya, ada kalimat seperti ini atau menceritakan kronologi. I ask. Nah, I ask ini juga bisa dipakai untuk kalimat langsung atau kalimat langsung seperti ini. I ask, have you seen Lee? Atau she replied. Jadi tidak hanya terpaku pada kata say dan say, tapi juga ada kata ask, reply. Contoh lagi, dia menggunakan kata shouted. The boss was angry and shouted, why isn't here? He hasn't finished that report yet. Sekali lagi adalah contoh-contoh yang disebut juga dengan kalimat langsung yang mendasari kita dalam membuat kalimat reported atau indirect speech. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana cara mengubah atau membuat reported atau indirect speech. Nah, when we want to report what someone said without speech, jadi ketika kita ingin melaporkan apa yang sudah dibicarakan orang lain, seperti halnya yang di pertama tadi, ketika kalimat yang diucapkan dari dokter, kemudian dari teman yang lain, ataupun tadi dari Presiden Trump, tidak kita ingin gunakan dengan apostrofi atau speech mark. Jadi kita biasanya menggunakan yang kalimat yang disebut dengan indirect atau reported speech. Jadi kita biasanya tidak selalu menggunakan kata-kata yang sama persis. Mengapa? Mari kita analisis. Nah, kalimat langsung atau direct speech-nya adalah we were quite cold in here. Kita kedinginan di sini. Nah, di dalam indirect speech-nya, we ini adalah they karena orang yang lain, tapi kita ulang kembali sehingga kalimatnya menjadi they say. That di dalam koma ini merupakan pilihan, boleh kita pakai boleh tidak. Ya. Kemudian there. Kenapa harus menggunakan they? Karena di sini kalimat ini kita ulang kembali. Ketika dia orang pertama menggunakan I atau he, maka dia akan berubah. I itu bisa saja menjadi he, bisa saja berubah menjadi she, tergantung siapa yang berbicara. Namun apabila they itu menggantikan kata we di dalam kalimat indirect. Nah, sekarang kita akan lihat lagi bagaimana reported speech itu digunakan. So when we reported someone say in the present simple, kalau diperhatikan, ketika kalimat yang diucapkan dalam kalimat
present simple seperti contoh-contoh kalimat yang di atas. Mari kita lihat lagi ya. Kalimat-kalimat yang tadi adalah contohnya we were quite cold in here. Ya. As the above sentence, apabila says-nya seperti ini, kita tidak merubah tenses dalam kalimat secara keseluruhan. Kita seperti tadi hanya mengubah simply change the subject. Kita hanya mengubah subjeknya saja. Seperti tadi they menjadi we. However, when we report things in past, namun apabila kita melaporkan atau menceritakan kembali apa yang terjadi di masa lampau, we usually change the tense by moving it one step back. Jadi kita biasanya mengubah tenses itu satu langkah ke belakang. Ya, misalnya apabila kalimat berikut ini contohnya adalah simple present, maka dia akan menjadi simple past di dalam indirect speech. Mari kita lihat. Seperti ini. I have a new car. Apabila kita ulang kalimat ini dan diulang oleh orang lain, maka indirect speech-nya menjadi, kalau di awal tadi kita tidak hanya mengubah subjek we menjadi they, kali ini kita akan mengubah I menjadi he karena yang berbicara mungkin Jamie, laki-laki. Nah, kemudian bahwa kalimat ini berubah menjadi past karena kata pelapornya dalam past tense. Bedakan yang tadi dia menggunakan say ya, atau say. Apabila kata pelapornya dalam bentuk past, maka kita harus seperti tadi dikatakan, we usually change the tense one moving it one step back. Jadi kita harus mundur satu langkah. Apabila contohnya present, dia menjadi participle seperti ini, sehingga kata have ini menjadi seperti ini. Ya, bisa saja kalimatnya itu past tense, maka dia akan mundur lagi selangkah, yaitu menjadi past verb. Kita lihat di sini adalah beberapa contoh kalimat yang mundur selangkah dari kalimat aslinya, seperti present simple dia berubah menjadi passive ya, mundur namanya passive di mana kata live dia berubah live. Kemudian I'm going out present continuous dia berubah menjadi past continuous di mana kata am berubah menjadi was. Kemudian present perfect dengan I have itu berubah menjadi past perfect di mana kata have berubah menjadi have. Kemudian kalimat berikutnya adalah I have been studying dalam bentuk present perfect dia menjadi past perfect, cukup mengubah have menjadi have. Lalu kata I arrived seperti tadi contoh yang past dia berubah menjadi past perfect. Nah, ada dua yang berubah menjadi past perfect. Yang pertama adalah present perfect dan yang kedua adalah passive. Di mana kita menambahkan kata kerja have, kata bantu have lalu kata kerja. Kalaupun di sini arrive kebetulan sama-sama karena regular verb. Namun ketika dia sudah dalam bentuk past perfect, contohnya atau left, yang kita ubah hanya subjek, objek ataupun personal pronoun-nya saja. Sementara tense-nya remain the same. Jadi ketika dia past perfect dia tidak akan berubah menjadi apapun. Kita hanya mengubah subjeknya ataupun kalau ada nanti keterangan waktu. Kemudian ada juga menggunakan future simple, menggunakan modul surely will, I will be there at 2 p.m. maka dia berubah menjadi would. Will dia berubah menjadi would. Sama kalau dia can dia berubah menjadi would dan seterusnya. Demikian pula apabila dia menggunakan going to call maka am-nya berubah menjadi was. Ya, demikian perubahan tenses, tapi tergantung dari reported word atau kata pelapornya tadi ya. Bila kata pelapornya simple present, maka kita hanya mengubah daripada subjek objek atau pronoun-nya saja. Namun apabila pelapornya past, misalnya said atau told, maka dia berubah tenses satu langkah ke belakang. Ya, penggunaan kata say and tell ya. Kadang-kadang kita menggunakan say atau tell ya. As an alternative using say, we can also use tell. Jadi tidak berubah, tidak ada beda sebenarnya. Cuman biasanya ya, but in this case you need to add the object pronoun. Biasanya kalau menggunakan
he said that. Namun apabila menggunakan tell, biasanya dia menambahkan objek pronoun. Siapa yang kita ajak bicara atau siapa yang diajak bicara. Misalnya seperti ini, he told me, they told her, you told us. Ya, ini adalah contoh daripada reported speech atau indirect speech yang sudah jadi, ya. Kemudian selain perubahan dalam pronouns I menjadi he dan seterusnya tadi, ada juga tadi perubahan tenses tergantung dari kata pelapor. Namun sometimes we need to change the time expression. It is necessary to change the time expression when you report speech, especially when you are speaking about the past and the time reference no longer applies. Jadi khususnya untuk kalimat-kalimat yang biasanya dipakai yang sudah kita bicarakan itu tentang masa lampau ataupun hal-hal yang sudah tidak lagi terjadi. Misalnya, I'm seeing my brother tomorrow. Directnya akan menjadi she said he was seeing her brother. Kita lihat selain I berubah menjadi she, kemudian berubah menjadi was, kita sudah bahas tadi. Dan my brother-nya itu adalah her brother, karena yang my ini, I ini adalah perempuan seperti kita lihat di sini she. Nah, yang berubah keterangan waktu tomorrow menjadi the following day. Ya. Kemudian contoh lagi, misalnya I had a headache yesterday. Indirect speech-nya berubah menjadi you said you had headache. Perhatikan, selain pronouns I berubah menjadi you karena yang bicara adalah you, dan perubahan tenses had menjadi past perfect, past simple berubah menjadi past perfect, menjadi dua had-nya, jangan bingung karena dalam past perfect biasanya menggunakan kata bantu had, kemudian kata kerja juga kembali had. Lalu keterangan waktu yesterday berubah menjadi the day before. Contoh yang lain, it's been raining since this afternoon. Kalau tadi tomorrow menjadi the following day, yesterday menjadi the day before. Kemudian dalam this afternoon berubah menjadi that afternoon. Ya. Kemudian pada contoh lagi, I haven't seen them since last week. Perhatikan ada kata last berarti berhubungan dengan lampau. Nah, indirect speech dia berubah menjadi, perhatikan sekali lagi, I berubah menjadi she, kemudian said, karena said di sini maka past tense berubah perfect berubah menjadi past perfect, cukup mengubah have ya. Lalu kata last itu menjadi previous ya, previous untuk hal-hal yang lampau. Terkadang juga menggunakan before. Misalnya last week menjadi week before, last month menjadi month before. Secara lengkap kita lihat seperti ini ya. Apabila menggunakan kata now dia berubah menjadi then atau at that time, today menjadi that day, Sunday atau yesterday, kemudian tonight dia berubah menjadi that night, last night atau on Sunday night. Nah, tadi tomorrow bisa next day, bisa following day ya. Ya, kemudian tergantungnya tomorrow bisa juga selain next juga following. Lalu yesterday tadi bisa menggunakan the day before, previous ya. Kemudian last night jadi night before. Jadi apabila lampau dia selalu menggunakan before atau previous. Tomorrow menggunakan next atau the following ya, seperti itu. Oke, mari kita lihat dalam kalimat tanya. Sometimes kita melaporkan, when you report a question, you need to change the interrogative form into an affirmative sentence. Jadi kadang-kadang kita ingin melaporkan kalimat tanya yang diucapkan oleh orang. Nah, apabila kita menggunakannya dalam indirect speech, itu disebut juga dengan rhetoric question. Diingat bahwa bentuk kalimat tanya interrogatif ini harus diubah menjadi kalimat positif. Caranya mudah, yaitu dengan cara kata kerjanya satu langkah ke belakang lagi ya, seperti halnya kita dalam mengubah rhetoric speech yang sebelumnya di kalimat positif ya. Kita lihat. Nah, ada dua macam pertanyaan. There are two type of questions that we can report ya. Yang pertama adalah yes no
respond atau disebut juga yes no questions biasanya diawali dengan kata do, does, is, are, dan seterusnya yang tidak menggunakan kata tanya. Berikutnya adalah question that begin with question word. Dan yang kedua adalah apabila kata tanyanya, kalimat tanyanya itu dimulai dengan kata-kata tanya seperti what, where, who. Nah, apabila kita menggunakan kalimat tanya yang yes, no, ya seperti halnya saya bilang tadi, misalnya kita mau bertanya are you happy, do you live here, maka kita menggunakan kata sambung if untuk menggantikan kata bantu. Sometimes we use whether. Kita lihat contoh. Nah, seperti ini. Do they live here? Ini kan kalimat tanya ya, atau infinitive sentence. Seperti kita bilang tadi di awal bahwa apabila ini kalimat tanya, kita harus merubahnya menjadi kalimat positif atau afirmatif. Caranya, kita harus menggunakan if, jangan lupa karena yes no question ini tulisnya yes no question, tidak menggunakan kata tanya. Do they live here? Dia berubah menjadi you ask me if, ya. They, perhatikan do-nya hilang karena do itu adalah kata bantu di kalimat tanya. Kita tadi tidak membutuhkan lagi dan sudah berubah menjadi kalimat positif, di mana kita tadi dibilang juga one step back tensesnya, di mana kalimat ini kata kerja live itu berubah menjadi kata kerja lampau atau live seperti ini. Kita lihat contoh yang lain, ya. As you can see, the reported persons of the question do is eliminated. Ya. Kita lihat tadi kata do-nya hilang because it is no longer questions, karena dia bukan kalimat tanya lagi, dan kata kerja live berubah menjadi live. Jadi seperti itu ya. Kata-kata yang hilang biasanya adalah do, does, dan did, karena dia merupakan kata bantu yang hanya muncul dalam kalimat tanya. Ya. For questions starting with question word, lanjut sekarang. Apabila kalimat tanya itu dimulai dengan kata tanya seperti what, where, when, who, dan seterusnya, we report the question using question word but changing the indicative form of the affirmative form. Kembali ya, meskipun kita tidak menggunakan if, tapi kita menggunakan kata hubungnya kata tanya tadi, kita tetap mengubah kalimat tanya itu menjadi kalimat positif. Caranya sama, kita hanya menghilangkan kata-kata yang tidak perlu seperti do dan does, dan kita tidak menggunakan if, tapi kita menggunakan kata tanya langsung seperti ini. Direct speech. Where do they live? Ya. Where do they live ini adalah kalimat direct atau kalimat langsung. Perhatikan bagaimana dia berubah. You ask me, ya. You ask me ini adalah reported word, ya, tergantung mau siapa nanti yang bicara. Yang kita perhatikan cukup yang berapostrofi ini adalah kalimat langsung, dan dia berubah menjadi where they live. Sama seperti tadi kita menghilangkan do dan kata kerja mundur satu langkah ke belakang. Ya, seperti ini. Contoh lain, when are you leaving? Perhatikan untuk kata to be, are, is, am, ya, itu kita tidak hilangkan. Karena dia bukan kata bantu, dia hanya pindah posisi. Yang awalnya di depan subjek, dia berubah menjadi di belakang. Maaf, di depannya, di belakang subjek. Contohnya, when are you leaving? Dia berubah menjadi he asked us. When he, jadi subjeknya are ini, we ini berubah menjadi dari you ya. Kalau lihat kata to be-nya berubah menjadi are, kan dia mundur satu langkah. Are, were, is menjadi was, am menjadi was. Ya, contoh lagi. Nah, sekarang dia menggunakan will. Will juga adalah salah satu model auxiliary yang tidak boleh dihilangkan. Yang sekali lagi yang dihilangkan hanya 3. Do, does, dan did. Sementara yang lain dia hanya pindah posisi. Maka apabila dia berubah menjadi direct speech, dia menjadi she asked me how they would get there. Perhatikan kata will, dia pindah posisi dan berubah menjadi would, mundur satu langkah. Tidak ya. Jangan sampai how would, tapi how they atau how we would. Jangan terbalik. Kalau tidak, itu akan tetap menjadi kalimat. So, when we refer question, we generally use the verb
us. Nah, biasanya kalau kita mau melaporkan kembali kalimat tanya, biasanya kita kan menggunakan kata us ya. As with the verb to tell, sama seperti halnya menggunakan kata kerja tell, maka penggunaan kata the verb juga biasanya diikuti oleh objek. Jadi kalau say tadi tidak pakai objek, tidak tahu siapa yang diajak bicara. Kalau us itu harus diajak, ada yang diajak bicara seperti ini tadi, us, me gitu ya. Meskipun itu juga bisa sih menghilangkannya, jadi itu tidak wajib. Ya, sekarang when you give someone an order, kita kadang-kadang ingin memerintah orang, dan perintah itu bisa dilaporkan ya. Jadi you use imperative pronoun. Biasanya kalau kita memerintah orang atau menyuruh orang, itu biasanya kita menggunakan kalimat imperatif, which mean using just the verb without a subject. Biasanya kalimat imperatif itu adalah kalimat-kalimat yang tidak menggunakan subjek. Contohnya, call me back later, have a seat, don't do that. Ini adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah atau kalimat yang kita pakai apabila kita langsung kepada orangnya tanpa menggunakan subjek ya. Bagaimana kalau kita laporkan ya? To report an order we use tell and infinitive. Jadi kita sekarang menggunakan kata tell. Jadi apabila perintah itu diulang, maka dia menggunakan kata kerja tell atau pasnya menjadi told. Dan jangan lupa seluruh kata kerja yang tadi kita perintahkan itu ditambah to seperti berikut. Seperti ini ya. You told me to call you back later. Ya. He told me to have a seat. He told us not. Jadi kalau dia negatif, don't itu menjadi not. Kalau kata kerjanya, kalimat perintahnya positif seperti call, have tinggal tambah to. Apabila ada don't ditambahi not dan to. Jadi dunia juga hilang ya. Nah, when you make a request, you normally use word like. Kalau kita biasanya menggunakan kalimat permohonan, permintaan, biasanya kita menggunakan kata can, could, atau will. Misalnya, could you call me back? Jadi lebih halus daripada tadi call me back ya. Atau kita bisa juga bilang have a seat, itu bisa kita perhalus dengan do you have a seat? Atau misalnya don't do that ya. Bisa kita buat lebih halus jadi do you not do that please? Bagaimana apabila kalimat-kalimat yang request ini kita buat dalam reporting request? Dia akan menjadi ya. To report request, we use the verb as. Sekali lagi dia juga menggunakan as. Dan sama seperti dalam request dalam imperatif tadi, maka dia juga menggunakan kata kerja ditambah to apabila dia positif. Seperti you ask me to call you back atau he asked me to have a seat. Dan tambahkan not to apabila berisi larangan. Seperti itu ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya harap apa yang saya jelaskan bisa membuat kalian mengerti bagaimana sih cara membuat kalimat langsung yang sering kita pakai baik dalam bentuk kalimat yang dalam berita ataupun kita menyusun ataupun kita menyampaikan misalnya berita dalam newscasting dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh latihan bagaimana sih kita membuat kalimat yang awalnya direct yang menggunakan apostrofi ini menjadi kalimat-kalimat tak langsung seperti dengan cara yang saya sebutkan. Ini ada 4 ya. Kalimatnya yang harus kita ubah titik-titik itu dari kalimat I'll send, we have about, kemudian ada speak, kemudian you will. Maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya, I'll send dia berubah menjadi he would send. Nah, tadi kita tahu ya, berubah menjadi would, kemudian I itu berubah menjadi he karena yang bicara adalah he. Demikian pula pada kalimat berikutnya, about, he adalah they, kemudian perfect past present berubah menjadi past yaitu had about. Lalu I don't speak German, I-nya tadi kebetulan she yang bicara ya berubah menjadi she karena dia she say, she, kemudian don't berubah menjadi didn't ya.
Kemudian you failed your art. Perhatikan we ya berubah dari you ya. Kata fail one step back past perfect jadi had failed. Itu ya. Kita lihat contoh kalimat yang lain. Kalian bisa pikirkan bagaimana caranya dan jawabannya. Mari kita lihat kuncinya seperti ini ya. Pertama, I can berubah menjadi he said he could. Ini maaf ketinggalan he-nya ya. Can berubah menjadi harusnya could not ya. Kemudian you look nice berubah menjadi I look. Perhatikan one step back kata kerja present menjadi past. Can berubah menjadi could. Lalu we are going ice skating berubah menjadi we were. Ini we are berubah menjadi were ya. They were sorry. Lalu they are listening jadi we are listening ya. Students weren't listening. Ini menjadi dari kalimat aren't listening ya. Bagaimana dengan kalimat tanya? Ini agak sedikit complicated. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa membuat kalian menyelesaikan 5 kalimat berikut ya. Bagaimanakah jadinya ketika kita ingin membuat kalimat indirect speech atau reported speech? Ya, seperti ini jadinya. Kita perhatikan. Yang pertama, ya, kata where ini menjadi kata subjek. Perhatikan my umbrella duluan, subjeknya duluan, lalu to be is kita pindahkan ke belakang dari umbrella, dan karena menggunakan as kata pelapornya past tense, maka one step back isnya menjadi was ya. Kita lihat bagaimana kalimat berikutnya. How are you? Nah, ini adalah kalimat langsung. Tak langsungnya adalah ask us. How juga menjadi kata sambung. You karena ditanyakan kepada kami dia berubah we ya. Lalu be-nya are pindahkan ke subjek, one step back lagi menjadi were. Nah, lihat pada contoh berikutnya. He asked me, do I have to do it? Ya, betul. Dia menjadi he asked if ini muncul karena tidak ada kata tanya. Seperti yang kita bilang tadi, apabila kata bantu do itu langsung kita hilangkan. Kemudian subjek I menjadi he karena yang bertanya adalah he. Apabila yang bertanya adalah she, ini akan menjadi she juga ya. Dan perhatikan verbnya one step back, have menjadi had ya. Bagaimana dengan contoh keempat? Ya, where have you been? Ya, karena kata sambungnya ada where, she-nya ini I-nya berubah menjadi she karena dia bertanya kepada anak perempuan. Anak perempuan berubah menjadi she. Kemudian kita tidak menghilangkan have, kita hanya memindahkan ke depan subjek. Kenapa have? Karena sekali lagi one step back, satu langkah ke belakang atau mundur verbnya. Have berubah menjadi have. Lalu berikutnya tinggal kita sambung dengan kata kerja dalam hal ini adalah been. Bagaimana yang terakhir? Ya, which dress do you like best? Nah, kalimat ini ketika menjadi indirect atau reported speech menjadi which dress? Kata tanyanya, lalu subjeknya adalah he karena yang bicara adalah yang diajak bicara adalah her boyfriend. Maka her boyfriend laki-laki menjadi he. Sama seperti tadi, do-nya juga hilang dan kata kerja like menjadi past tense. Baiklah, itulah beberapa contoh soal yang mungkin akan membantu kalian bisa menyelesaikan materi atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan reported atau indirect speech. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and also don't forget to like it and please comment in my channel. Thank you and have a nice day. See you in other topic.